Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakheus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Tetapi Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kemarin Yesus sudah membuat suatu kehebohan dengan menyembuhkan Bartimeus, seorang buta. Lalu hari ini Yesus membuat kehebohan yang lain. Kita sudah sering mendengarkan kisah tentang Zakheus ini, seorang pemungut cukai yang kalau dalam bangsa Yahudi dianggap sebagai seorang yang najis. Karena seorang pemungut cukai dianggap menjadi sama dengan penjajah. Lalu disebutkan di sini bahwa Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Ini tidak dijelaskan secara rinci kepala pemungut cukai itu artinya apa. Tetapi ketika kita melihat dalam tafsir kitab suci, bisa digambarkan menjadi dua hal tentang kepala pemungut cukai ini. Yang pertama, Zakheus memang memiliki jabatan tinggi di dalam struktur cukai atau kepala dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, kepala pemungut cukai juga dianggap sebagai seorang yang amat kaya atau memiliki barang-barang yang banyak, memiliki uang yang banyak. Itu kita lihat dulu tentang kepala pemungut cukai. Namun ketika Yesus lewat, Zakheus sendiri yang sudah menjadi kepala pemungut cukai, dia merasa penasaran, sebenarnya Yesus ini siapa? Kalau kemarin kita melihat Bartimeus ketika Yesus lewat, Bartimeus sudah tahu bahwa Yesus adalah anak Daud padahal dia buta. Zakheus ini dia tidak buta, tapi dia penasaran Yesus ini siapa. Sedangkan dia ini sudah tidak disukai orang, badannya pendek, jadi sulit mau melihat Yesus itu kayak apa orangnya. Maka yang dilakukan Zakheus adalah naik ke pohon ara. Pohon ara kita sering dengar bahwa dalam kisah-kisah Yesus pohon ara sering disebut. Maka pohon ara juga digambarkan sebagai kehidupan, memberikan kehidupan. Ketika Zakheus naik ke pohon ara, kita bayangkan bahwa Zakheus seorang yang penting. Kita anggap aja dia penting karena dalam struktur pemerintahan dia menjadi orang yang memiliki peranan penting dalam cukai ini. Tapi dia mau naik ke atas pohon gitu untuk melihat Yesus kayak gimana sih. Nah, ketika sudah melihat Yesus gitu ya, Zakheus cuma pengen tahu aja Yesus kayak gimana, nggak berharap dipanggil juga gitu. Tetapi
ketika Yesus melihat ke atas, dipanggillah Zakheus. Zakheus, segeralah turun, hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Inilah yang membuat kehebohan bagi orang-orang. Orang-orang melihat bahwa pemungut cukai itu adalah seorang yang dalam tanda kutip najis, tapi Yesus memanggilnya dan bahkan mau menumpang di rumahnya. Sontak Zakheus merasa kaget kan ya, kaget kenapa Yesus mau menumpang di rumahnya, tetapi dia menerima Yesus dengan sukacita. Maka hari ini kita ditunjukkan lagi satu teladan dari Yesus tentang mengasihi sesama kita, bahkan yang menjadi musuh-musuh kita. Apakah mudah? Tidak selalu mudah, bahkan tidak mudah. Kadang ketika kita dihadapkan pada seseorang yang menyakiti kita atau mereka yang tidak kita sukai, jangankan untuk menyapa, ya kan? Untuk lewat di depan mereka pun enggan gitu ya, nggak mau gitu kita mau lewat gitu ya. Tapi Yesus sendiri memberikan teladan bahwa ketika Zakheus yang dijauhi orang juga, ketika Zakheus yang tidak dianggap, tetapi Yesus mau memanggil dan juga bahkan tinggal dan juga makan bersama-sama dengan Zakheus, Yesus memberikan kesempatan. Lalu apa yang terjadi? Zakheus bilang di sini, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Bisa saja Zakheus ini hanya bilang spontan gitu ya, supaya menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya aja. Karena orang-orang sekitarnya melihat, Yesus, kenapa engkau mau makan di rumah pemungut cukai yang penjajah itu gitu. Nah, Zakheus daripada aku tertekan jadi udah aku bilang aja, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepadamu gitu. Tapi bisa jadi bahwa ini adalah pembalikan dari Zakheus sendiri, bahwa ketika Yesus datang, kehadiran Yesus, karisma Yesus, ataupun segala cerita yang telah Zakheus dengar tentang Yesus, dan bahkan Zakheus pun tidak mengenal Yesus, tapi Yesus mengenal Zakheus, ini bisa jadi pembalikan bagi Zakheus bahwa ya, aku bertobat karena disentuh oleh Yesus, karena dipanggil oleh Yesus. Maka pada hari ini kita ditunjukkan kembali tentang satu keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus melalui Zakheus. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah sungguh seperti murid Kristus yang mengasihi diri sendiri, sesama, dan juga Tuhan, ataukah masih ada unsur-unsur Zakheus dalam diri kita? Ya. Apakah masih ada ketika kita merasa bahwa semua yang kita lakukan itu sudah berhasil demi diri kita sendiri, padahal kita tidak bisa melihat sekitar-sekitar kita. Kita diajak pada hari ini oleh Tuhan Yesus sendiri dan juga bacaan-bacaan hari ini untuk senantiasa berpegang kepada Yesus, untuk senantiasa melihat bahwa Yesuslah yang datang kepada kita ketika kita merasa diri kita paling benar. Marilah kita hening sejenak.